Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nuis Sharing Knowledge. Keutamaan sholat isyraq. Dalam beberapa riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai anak Adam, sholatlah untukku 4 rakaat pada permulaan pagi, maka aku akan menyempurnakan semua keperluanmu hari itu." Dalam kitab Tanbihul Ghafilin terdapat sebuah hadis yang berbunyi, sholat adalah penyebab keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat itu dicintai malaikat. Sholat adalah amalan para nabi alaihissalam. Sholat akan menghasilkan nur, ma'rifatullah, menyebabkan doa terkabul, memberkahkan rezeki, akar keimanan, menyehatkan badan, senjata melawan musuh, pembela bagi orang yang mengamalkannya, cahaya dalam kubur, penghibur hati dari keresahan kubur, penolong dalam menjawab pertanyaan munkar dan nakir, pelindung dari panas hari kiamat, cahaya dalam kegelapan, perisai dari api neraka, memberatkan amal kebaikan saat ditimbang, mempercepat ketika melewat sirah, dan salat adalah kunci surga. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaih menulis dalam kitab Al-Munabbihat, Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu berkata, Allah memberikan 9 karunia kepada siapa saja yang menjaga sholat dan memperhatikan waktunya, yaitu Allah mencintainya, merasakan nikmat kesehatan, dilindungi para malaikat, rumahnya diberkahi, nur kesalehan bersinar dari wajahnya, hatinya menjadi lembut, melewati sirah secepat kilat, diselamatkan dari neraka, dan akan bertetangga dengan orang yang telah difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya, pada hari kiamat tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih. Quran Surah Al-Baqarah ayat 38. Baginda Rasulullah SAW bersabda, sholat adalah tiang agama dan memiliki 10 kebaikan, yaitu: pertama, mencerahkan wajah; kedua, cahaya hati; ketiga, menyehatkan dan menyegarkan badan; keempat, penenang dalam kubur; kelima, penyebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala; 6, kunci pembuka khazanah langit; ketujuh, memberatkan timbangan amal baik; kedelapan, jalan menuju keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala; 9, harganya surga; dan 10, pelindung dari neraka. Baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengerjakan sholat berarti menegakkan agama, barang siapa meninggalkannya berarti meruntuhkan agama. Hadis lain menyebutkan, sholat sunnah di dalam rumah adalah nur, sinarilah rumahmu dengan sholat sunnah. Sabda baginda Nabi SAW yang masyhur, pada hari kiamat kelak, disebabkan wudhu dan sujud mereka, tangan, kaki, dan wajah mereka akan bercahaya, sehingga mereka menjadi istimewa dari umat yang lain. Hadis lain menyatakan, jika azab akan diturunkan dari langit, orang yang memakmurkan masjid akan terhindar dari azab tersebut. Dari kitab Jami'us Shaghir. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan neraka jahanam, membakar bekas-bekas sujud jika karena suatu amal buruk, lalu seorang dimasukkan ke neraka, maka bekas-bekas sujud dari anggota badannya tidak akan disentuh oleh api neraka. Diriwayatkan juga sholat akan menghitamkan muka setan dan sedekah mematahkan tulang punggungnya, dari kitab Jami'us Shaghir. Hadis yang lain menyebutkan sholat adalah obat. Ada sebuah kisah mengenai hal ini. Ketika baginda Nabi SAW melihat Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu tertidur tengkurap, beliau bertanya, apakah perutmu sakit? Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, bangun dan sholatlah, karena di dalam sholat itu ada doa. Dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Dulu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.